Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai movie mania. Gimana kabar kalian hari ini? Sudahkah kalian nonton film hari ini? Nah, kali ini saya Iqbal Fauzi akan membahas dan mereview sebuah film horor dari negeri Malaysia berjudul Roh yang dirilis pada tahun 2020 kemarin. Film Roh ini menceritakan tentang kehidupan sebuah keluarga di tengah hutan yang berubah drastis ketika didatangi oleh seorang gadis misterius. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau mengingatkan movie mania semua untuk jangan lupa subscribe, like, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. So, nggak usah nunggu lama lagi, mari kita mulai review alur cerita film Roh. Film diawali dengan menampilkan kutipan ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 12 dan 14. Lalu scene memperlihatkan dari belakang seorang gadis kecil yang sedang menatap sebuah rumah yang terlalap api. Gadis itu lalu pergi sambil membawa sebuah pisau dan tangan yang berlumuran darah. Ia menuju sebuah ranting pohon yang terbakar, lalu menusuk-nusuk ke sebuah tumpukan tanah yang nampak seperti tubuh manusia di dalamnya. Dan film pun dimulai. Adegan selanjutnya memperlihatkan seorang anak laki-laki yang baru kembali mencari kayu. Lalu kita diperkenalkan dengan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ibu yang selalu dipanggil Mak, anak perempuan bernama Along, dan anak laki-laki tadi bernama Angga. Ketiganya tinggal di sebuah rumah di tengah hutan. Lalu scene beralih ke seorang laki-laki yang memperhatikan puing-puing bekas terbakar. Terlihat juga bekas darah di rumput dan daun yang diamati oleh lelaki itu. Sebelah mata lelaki itu juga nampaknya buta. Along dan Angga yang disuruh ibunya melihat jebakan yang dipasang olehnya, melihat seekor rusa yang nampak terkena jebakan itu sehingga tergantung dekat pepohonan. Di tengah perjalanan kembali ke rumah, Angga merasa ada seseorang yang mengikuti mereka. Dan benar saja, nampak seorang gadis mengikuti mereka dengan perlahan. Ketika sampai di rumah, Mak melihat gadis itu lalu mendekatinya. Tanpa rasa curiga, Mak membawanya ke rumah lalu memberinya makan. Keluarga ini dengan ramah mengurus gadis itu, bahkan Along membersihkan gadis itu. Mereka mengira dia berasal dari desa sebelah yang sedang tersesat. Di malam harinya, Angga menceritakan kepada Mak mengenai seekor rusa yang mati terkena jebakan. Angga ingin membawa rusa itu, namun dicegah oleh Along. Lalu Mak menasihati kedua anaknya untuk jangan sembarangan mengambil apapun di hutan. Mak juga memberitahu untuk tidak mempercayai apa yang mereka lihat atau dengar di dalam hutan itu. Mak lalu menceritakan tentang sebuah kisah tentang sesuatu yang berkeliaran di hutan dengan anjingnya. Sesuatu itu disebut sebagai pemburu. Mak menjelaskan jika pemburu itu datang, maka mereka harus mengambil 2 buah batu lalu mengetuk-ngetukannya. Meskipun tujuan Mak saat itu hanyalah menakut-takuti anaknya, kemudian hal mengejutkan justru terjadi ketika gadis itu mengatakan bahwa pemburu itu sudah ada di sini. Lalu tiba-tiba terdengar suara benda berjatuhan di atap rumah mereka dan jendela yang menutup dengan sendirinya. Kemudian Mak hendak mengecek keluar. Alangkah kagetnya ketika melihat banyak batu yang berserakan di luar rumahnya. Keesokan harinya, Along berteriak histeris ketika melihat gadis itu sedang memakan ayam peliharaan mereka sampai berlumuran darah. Lalu gadis itu mengambil pisau, mengatakan bahwa pada bulan purnama mereka semua akan mati. Kemudian gadis itu menyayat lehernya sendiri sampai mati. Jujur aja guys, adegan ini emang benar-benar bikin ngeri ya. Lalu Mak dan kedua anaknya membersihkan kekacauan yang terjadi di rumah mereka. Mereka lalu membawa dan menyimpan mayat gadis itu di tengah hutan. Ketika mereka kembali, sudah ada seorang wanita yang sedang mengamati batu-batu yang berserakan di dekat rumah mereka. Mak bertanya dari mana dia berasal. Wanita itu menjawab dia berasal dari seberang sungai dan datang ke sana untuk mengumpulkan tanaman di rawa. Wanita yang dipanggil Tok itu memberitahu bahwa batu-batu ini adalah pertanda buruk, dan lebih baik batu-batu ini disingkirkan saja. Malam harinya hal aneh terjadi lagi. Along melihat seperti ada sesuatu di bawah rumah mereka. Ketika Along mengecek langsung ke sana, tiba-tiba nampak seperti gadis yang sudah mati tadi merangkak ke arah Along. Along lalu berteriak ketika dia merasakan ada yang menyentuh tangannya.
Setelah kejadian itu, Along mengalami demam tinggi. Ma lalu berniat meminta bantuan kepada Tok. Angah yang merasa ada aneh di rumahnya ketika pintu yang tiba-tiba tertutup, melihat ada sesuatu yang terjatuh ke celah lantai rumah mereka. Ketika dia mengecek ke bawah rumah, ternyata itu adalah pisau yang digunakan si gadis untuk bunuh diri. Lalu Shin beralih ke Tok yang seperti sedang melakukan sebuah ritual. Tok mengatakan bahwa Along bukan hanya sakit biasa, akan tetapi sesuatu yang jahat sudah mengintai mereka. Lalu Tok menyembelih seekor ayam, mengambil darahnya, lalu menyuruh Angah membuang darah itu di air. Tok juga menyuruh Angah untuk menyembelih seekor burung dan melepaskan seekor lainnya, lalu membuang kandangnya ke air. Di malam harinya, Along dan Angah membicarakan ayah mereka dan berharap ayahnya ada di sana bersama mereka. Sementara Tok berpamitan kepada Ma untuk kembali ke rumahnya di atas bukit. Hal yang mengagetkan terjadi ketika Ma terbangun dari tidurnya. Dia melihat bayangan seperti dirinya sendiri, terlihat sedang mengetuk-ngetuk batu. Namun tiba-tiba bayangan itu menghilang. Angah terdengar mengigau di tidurnya, hingga sebuah benda yang tiba-tiba menggelinding dengan sendirinya. Berbagai kejadian aneh mulai bermunculan dan terjadi di rumah itu. Keesokan harinya, Angga melihat seorang laki-laki di luar rumahnya. Laki-laki itu bertanya kepada Ma, apakah dia melihat seorang gadis datang ke sana. Ma menjawab tidak ada anak lain di sana selain anak-anaknya. Ma lalu mengusir laki-laki yang mengaku datang dari desa seberang sungai itu. Ma beranggapan bahwa banyak hal aneh terjadi semenjak gadis itu datang, dan mungkin saja penyebabnya adalah laki-laki yang berpenampilan seperti pemburu itu. Si pemburu itu lalu pergi ke sebuah tempat yang terlihat banyak sangkar burung di sana. Dan malam harinya, Along bangun dan berjalan menuju pintu rumahnya. Dengan darah yang mengucur dari sela kakinya, Along berjalan ke dalam hutan. Dia lalu tersadar ketika sedang berada dekat dengan mayat gadis itu. Ketika dia berjalan kembali ke rumahnya, gadis itu tiba-tiba bangun dan mengikutinya. Angah yang menyadari Along tidak ada di sebelahnya, berjalan menuju keluar rumah. Dia melihat kobaran api di sana yang setelah ia dekati, ternyata kobaran api itu berasal dari si gadis itu. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi. Ma yang ikut terbangun melihat ada banyak darah di dekat pintu. Mereka berdua lalu mencari Along ke dalam hutan. Di sana mereka malah bertemu dengan Tok yang merasa ada sosok lain seperti laki-laki yang sedang berada di daerah sana. Sementara itu, Along yang sedang duduk ketakutan didatangi oleh si pemburu yang mendekatinya dengan merangkak perlahan. Ternyata si pemburu itu membawa Along kembali ke rumahnya. Si pemburu akhirnya mengetahui bahwa gadis yang dia cari pernah datang ke sana setelah melihat pisau yang dipegang oleh Angah. Angah lalu membawa si pemburu itu menuju mayat si gadis yang berada di dekat sebuah pohon mati. Ma yang sedang menanyakan kondisi Along mendapati anaknya bertingkah aneh. Along malah berteriak-teriak memarahi ibunya sendiri. Sementara itu, si pemburu yang sudah sampai di lokasi yang Angah maksud, akhirnya menemukan gadis yang selama ini dia cari. Dia tampak merasa sedih, terpukul ketika melihat gadis itu sudah terbujur kaku. Kembali ke Ma yang sedang melamun di luar rumah. Tiba-tiba dia mendengar suara ketukan keras dari dalam rumahnya. Ketika Ma melihatnya, ternyata itu adalah suara Along yang memukulkan kepalanya ke lantai. Yang bikin ngilu guys, di celah lantai itu terdapat sebuah jarum tajam yang menancap ke kepala Along. Setiap kali kepalanya membentur lantai, Along pun meninggal karena kehabisan darah. Lalu terlihat si pemburu membawa mayat si gadis. Sementara Tok yang mengunjungi Ma memberitahu bahwa desa seberang sungai itu sudah habis dibakar, dan keadaan akan semakin rumit karena si pemburu sudah mendapatkan mayat si gadis. Si pemburu lalu melukai tangannya dengan pisau sehingga darahnya menetes ke mayat si gadis. Nampaknya dia sedang melakukan sebuah ritual. Dan benar saja,
Si gadis kecil itu nampak berhasil dihidupkan kembali oleh si pemburu. Lalu dia meminta sesuatu kepadanya. Keesokan harinya, Mak yang sedang berkemas karena berencana untuk pergi bersama Angah panik karena anak laki-lakinya itu tiba-tiba menghilang. Sambil mencari Angah, Mak didatangi oleh si pemburu. Dia mengatakan tujuannya datang ke sana untuk membantu mencari Angah. Si pemburu berkata bahwa Mak harus percaya kepadanya. Namun dari dalam rumah, Tok keluar dan mencoba untuk mengusir si pemburu. Mak pun nampak lebih percaya kepada Tok dan akhirnya mengusir si pemburu. Si pemburu itu akhirnya memutuskan untuk mencari Angah sendiri. Dia lalu meninggalkan tombaknya karena menurutnya Mak lebih membutuhkan tombak itu daripada dirinya. Adegan selanjutnya memperlihatkan Angah yang terlihat sedang menarik sesuatu. Lalu si pemburu yang mencarinya dari tadi menangkap dan menjatuhkannya lalu membunuhnya. Tanpa diduga, Mak menancapkan tombak pemberian si pemburu itu kepada pemiliknya. Akan tetapi scene menunjukkan hal yang aneh. Ketika yang dibunuh oleh si pemburu ternyata adalah seekor rusa. Namun tanpa diduga, si pemburu belumlah tewas. Dia terlihat masih hidup dan dibawa ke suatu tempat dekat sebuah api unggun. Di sana juga kita bisa melihat Tok sedang menutupi mayat si gadis tadi dengan tanah. Si pemburu berkata bahwa dia sudah membunuh Angah. Namun Tok mengatakan bahwa yang dibunuh bukanlah Angah. Kita sama-sama tahu ya guys, bahwa yang dibunuh oleh si pemburu itu bukanlah Angah, melainkan seekor rusa. Lalu scene menunjukkan kondisi Mak yang tak berdaya di rumahnya. Pergelangan tangan dan kakinya nampak terluka sehingga Mak tak mampu untuk bergerak. Namun ternyata hal yang mengejutkan terungkap. Ternyata mayat yang tertutupi kain di tengah rumah adalah Angah dan bukanlah Along. Sementara Along perlahan memasuki rumah mengejutkan sang ibu. Sepertinya Along jugalah yang sudah melukai Mak. Along lalu menyiramkan bensin ke sekujur tubuh Mak dan ke sekeliling rumah. Lalu Tok menjelaskan bahwa si pemburu sebenarnya bisa saja menolong keluarga Mak. Namun, si pemburu terlalu egois dan sibuk mencari putrinya, yaitu si gadis kecil tadi. Kita pun akhirnya diperlihatkan wujud asli Tok. Ternyata selama ini Tok adalah iblis yang menjadi penyebab semua yang terjadi. Tok selalu mencoba menghasut Mak dan keluarganya. Tok mengatakan bahwa tugasnya hanyalah membisiki manusia, namun manusia itulah yang malah mengikuti bisikannya sendiri. Kemudian Tok membakar mayat si gadis yang sudah ditutupi tanah di hadapan ayahnya sendiri, yaitu si pemburu. Sementara Along membakar rumah beserta keluarganya seperti yang dilakukan oleh si gadis kecil di awal film. Along pun lalu pergi dan film pun berakhir. So guys, itulah dia alur cerita film Roh. Gimana guys, kalian ngeri gak waktu nonton film ini? Saya sendiri suka banget sama film ini karena film ini mengandung banyak pesan dan makna religius. Nah guys, kita akan bahas sedikit film ini ya. Film ini memang memiliki nuansa mencekam sedari awal. Latar tempat di dalam hutan serta sedikitnya karakter membuat nuansa dark sangat terlihat dan terasa di sepanjang film. Jadi sebenarnya Tok ini adalah iblis yang menyamar menjadi manusia. Tujuannya jelas ya, untuk memperdayai manusia. Sementara si pemburu bukanlah sosok seperti yang ada di legenda, namun dia adalah ayah dari si gadis. Dan gadis itu sudah dirasuki jiwanya oleh iblis sama seperti Along. Tugas si gadis adalah membunuh keluarganya, lalu mendatangi keluarga lain untuk menjadikan mereka korban selanjutnya. Dalam hal ini adalah Mak dan kedua anaknya. Dari awal Tok menghasut Mak agar curiga dan tidak percaya kepada si pemburu. Alih-alih Tok meyakinkan Mak untuk mempercayai dirinya. Tok membuat ritual-ritual untuk menjauhkan hal buruk. Padahal mungkin saja ritual-ritual itu justru yang menjadikan jiwa Along terasuki oleh iblis. Dan tanpa rasa curiga, Mak dan keluarganya mengikuti saja setiap bisikan dari Tok. Tanpa sadar, Mak melanggar sendiri ucapannya, yaitu agar tidak mudah mempercayai apa yang dilihat di hutan. Hingga akhirnya, Mak dan Angah tewas di tangan Along. Sementara Along pergi dan mencari korban selanjutnya.
Toh, sebenarnya sepanjang film hanya memberikan bisikan dan nasihat kepada semua karakter di film ini. Toh, tidak pernah membunuh siapapun. Namun karakter-karakter disinilah yang pada akhirnya saling curiga dan saling melukai satu sama lain. Toh pun mengatakan bahwa dia tidak memiliki kuasa atas manusia kecuali dengan izin Tuhannya. Persis seperti kutipan ayat di awal filmnya, yaitu iblis yang merasa lebih hebat dari manusia dan meminta hidupnya dipanjangkan sampai kiamat agar bisa terus memperdaya manusia dengan tipu dayanya. So guys, itulah dia pembahasan dan review film Roh. Kalau kalian punya teori lain mengenai film ini, silahkan komen di bawah ya. Komen juga kalau kalian mau request film selanjutnya yang mau dibahas di sini. Serta jangan lupa, film ini mengajarkan kita bahwa tak baik mempercayai orang yang baru kita kenal. Dan alangkah baiknya, ketika kita dilanda kebingungan karena berbagai masalah yang menerpa, kita datang dan berdoa kepada Tuhan, bukan kepada orang pintar ya guys. Semoga video ini bisa menghibur kalian, dan yang masih penasaran bisa langsung aja nonton filmnya ya. Akhir kata, saya Iqbal Fauzi pamit. Sampai jumpa di video review film selanjutnya. I'll see you soon and sayonara.